Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pada hari ini kita akan menjelaskan tentang salah satu fenomena fisika, yaitu osilasi pada pegas bermassa. Jadi dengan kemampuan di bidang instrumentasi pengukuran, kita akan mengamati proses terjadinya osilasi pada sistem pegas bermassa. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang eksperimen atau mengamati fenomena sistem pegas yang berosilasi, kita akan tinjau dulu, analisis dulu bagaimana terjadinya osilasi pada sistem pegas bermassa. Kita gambarkan ini adalah untuk kondisi tanpa gesekan udara. Kita gambarkan model dari sebuah pegas. Nah, ini adalah sebuah pegas dengan konstanta pegas adalah sebesar K. Ini sebelum diberi beban. Ujungnya ini berada di titik A. Kemudian pegas ini kita beri beban. Karena diberi beban, maka pegas ini akan berubah panjangnya. Kemudian akan mencapai posisi keseimbangan, yaitu kita beri nama saja titik ini adalah titik B. Ini titik A sebelum diberi massa. Kemudian ini kondisi keseimbangan pada saat pegas ini sudah diberi dengan massa. Pada saat pegas ini diberi sebuah benda bermassa, karena dia bermassa maka akan memiliki gaya berat atau gaya gravitasi sebesar mg. Nah, ketika dia sudah mencapai keseimbangan, artinya dalam kondisi diam, berarti pada pegas ini ada gaya yang melawan gaya gravitasi ini, yaitu gaya yang bekerja pada pegas, yaitu disebut dengan gaya pegas atau gaya pemulih. Besarnya gaya pemulih ini yaitu sebesar dengan KY0. KY0 itu adalah konstanta pegas, ini nilainya tetap konstan. Kemudian Y0 itu adalah selisih dari kondisi di titik A ke titik B. Formulasinya ini negatif tandanya. Nah, arti negatif di sini adalah untuk menyimbolkan bahwa arah gaya pegas ini melawan arah dari gaya yang menyebabkan dia tertarik ya. Di sini gaya berat mg, maka dilawan oleh negatif KY0. Pada saat kondisi seimbang, yaitu bendanya diam, maka karena bendanya diam sesuai hukum Newton, sigma F ini sama dengan 0. Ini pada saat kondisi keseimbangan atau diam. Pada benda di titik M ini ada dua buah gaya, yaitu mg dan negatif KY. Maka ini mg
negatif KY0 ini sama dengan 0. Sehingga besar MG ini sama dengan KY0. Ini untuk kondisi pada saat bendanya diam dalam kondisi seimbang. Lalu kemudian bagaimana ketika pegas yang sudah diberi massa ini diberikan simpangan, ditarik sejauh Y. Nah, pegas ini massanya ditarik ke bawah sejauh Y. Sejauh Y. Kemudian dilepaskan. Maka pada sistem pegas bermassa ini, dia akan berosilasi di titik B. Ini titik B. Titik B. Dia akan berosilasi ke atas dan ke bawah. Nah, ini yang menyebabkan proses terjadinya osilasi pada pegas bermassa. Jadi pada saat massanya ditarik sejauh simpangan Y atau amplitudo tertentu, kemudian dilepaskan, maka sistem pegas massa ini dia akan berosilasi di titik seimbang awal, yaitu titik B. Kemudian kita buat analisis pada saat sistem pegas bermassa ini berosilasi. Ini untuk kondisi awal tanpa gesekan udara atau dia berada dalam kondisi ideal, tidak ada gaya hambat apapun di sekitarnya. Kita tinjau gaya yang bekerja pada sistem pegas bermassa. Karena dia bergerak, maka sesuai hukum Newton, ini Newtonian, sigma F sama dengan M dikali A. Gaya yang bekerja pada benda M ini, yaitu yang pertama adalah mg. Yang kedua, ini selalu ada pada saat dia keseimbangan, yaitu KY0 atau disebutnya hukum Hooke. Nah, ini gaya pegas, gaya pemulih pada saat keseimbangan. Kemudian, karena dia dalam kondisi yang tidak berada dalam kondisi keseimbangan, maka di sini juga ada gaya pegas yang kedua. Ini ada gaya pegas pertama, Fp1 sebesar KY0 pada saat dia seimbang. Kemudian ada Fp2 pada saat dia bergerak, F pegas kedua. Nah, ini nilainya adalah ini negatif KY0, ini adalah negatif KY, Y-nya yang di sini, simpangan. Maka kita bisa tambahkan di sini negatif KY. Ini sama dengan M dikali A. Kemudian pada saat tadi awal kondisi keseimbangan Mg dengan KY0 ini sama, sehingga Mg dikurangi KY0 ini sama dengan 0. Kemudian sehingga negatif KY ini sama dengan M kali A. Sehingga A-nya atau percepatannya ini negatif K per M dikali Y. Nah, karena kita ketahui percepatan atau di sini A itu adalah turunan kedua dari perubahan posisi atau di sini Y, dt kuadrat ini sama dengan negatif K per M dikali Y. Atau D kuadrat Y dt kuadrat ini ada simbol lainnya yaitu Y double dot. Nah, sehingga persamaan ini menjadi Y double dot
Nah, itu dipindah ruaskan, ditambah K per M dikali Y, ini sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan gerak osilasi harmonik pegas bermassa. Jadi persamaan Y double dot ditambah K per M Y sama dengan 0. Ini yang disebut dengan persamaan gerak osilasi harmonik pegas bermassa. Kenapa disebut harmonik? Karena ini dalam kondisi tanpa gesekan udara atau tanpa hambatan apapun. Nah, sehingga kalau kita selesaikan persamaan ini, solusinya itu nanti berupa ini sumbu Y, ini waktu. Solusinya adalah berupa sinusoidal dengan sini sumbu Y-nya Y, simpangan, amplitudo. Nah, ini amplitudonya selalu sama. Tidak terjadi penurunan amplitudo. Ini yang disebut dengan osilasi harmonik. Kemudian pada osilasi harmonik ini, Y double dot ditambah K per M Y ini sama dengan 0. Nah, ini kita definisikan dengan Y double dot ditambah omega kuadrat Y sama dengan 0. Dengan omega kuadratnya adalah K per M. Nah, omeganya ini adalah 2 pi per periode. Ini dikuadratkan, ini K per M. Sehingga 2 pi-nya dibagi T ini sama dengan akar K per M. Sehingga periode ini adalah 2 pi akar M per K. Jadi formulasi untuk menentukan periode pada osilasi harmonik pegas ini sebesar 2 pi akar M per K. Jadi periode itu jarak dari puncak ke puncak, ini periode ya. Jarak dari lembah ke lembah, ini juga periode. Nah, periodenya itu adalah 2 pi akar M per K. Ini hanya berlaku pada osilasi harmonik pegas. Jadi hanya berlaku pada sistem osilasi harmonik pegas. Kemudian kita analisis yang kedua, yaitu pada saat ini ada kondisi pegas berada pada suatu medium tertentu. Misalnya sistem massa pegas ini berada di dalam air. Nah, misalnya ini ada pegas, kemudian pegas ini diberi massa, kemudian mencapai kondisi keseimbangan, artinya diam. Dan pegas ini massanya ini tercelup ke dalam air. Maka ketika massa ini ditarik ke bawah, diberi simpangan sejauh Y, kemudian dilepaskan, maka pada sistem pegas bermassa ini akan terjadi osilasi juga. Tapi osilasinya bukan osilasi harmonik, tapi terjadi osilasi teredam. Jadi untuk yang kedua, ini kondisi ketika sistem pegas
bermasa ini berada pada medium tertentu. Maka fenomenanya adalah osilasi teredam. Misalnya kita buat analisis ketika benda bermasa ini ditarik kemudian dilepaskan, maka pada benda ini di sini selain ada gaya pegas Fp2, kemudian di sini ada Fp1 pada saat dia sebelum ditarik. Kemudian di sini juga ada massa, berarti ada Mg. Nah, di zat cair ini ada gaya hambat juga. Misalnya kita simbolkan dengan negatif B dikali V. Ini adalah F hambat dari air atau FH saja. Ini FH sebesar negatif B dikali V. Kemudian sesuai dengan hukum Newton, kita bisa analisis bahwa sigma F ini sama dengan M dikali A ketika masanya ditarik ke bawah kemudian dilepaskan dan dia bergerak berosilasi. Maka di sini ada sigma F sama dengan M kali A karena bendanya bergerak. Gaya yang bekerja pada benda ini yang pertama adalah Mg, kemudian yang kedua adalah KY0 yaitu Fp1. Ini pada saat kondisi keseimbangan. Kemudian ada KY. Nah, ini pada saat gaya pegas pada saat bendanya ini sudah bergerak, tidak kondisi diam. Kemudian ada tambahan lagi yaitu negatif B dikali V. Baru sama dengan M kali A. Untuk Mg dan KY0 ini nilainya 0 karena dia bekerja pada kondisi keseimbangan. Karena sebelum ditarik, massa dan pegas ini berada dalam kondisi keseimbangan, jadi diam. Jadi Mg sama dengan KY0 ketika dikurangi berarti hasilnya 0. Kemudian negatif KY, negatif BV sama dengan M kali A. Nah, sehingga A-nya adalah negatif K per M dikali Y, negatif B per M dikali V. Ini A. Nah, kalau kita definisikan lagi, A itu adalah Y double dot, ini sama dengan D kuadrat Y dt kuadrat, ini sama dengan negatif K per M dikali Y, negatif B per M. Nah, V-nya di sini adalah kecepatan. Kecepatan itu turunan pertama dari posisi atau simpangan, yaitu Y dot. Nah, sehingga persamaan umumnya adalah Y double dot ditambah K, ditambah yang ada dotnya dulu. Y double dot ditambah B per M, Y dot ditambah K per M dikali Y, ini sama dengan 0. Ini yang disebut dengan persamaan gerak osilasi teredam dari pegas, sistem massa pegas ya. Sistem pegas massa atau sistem pegas bermassa. Solusi dari persamaan diferensial order 2 ini kalau kita buat dalam bentuk kurvanya, ini Y, ini adalah waktu, maka osilasinya di sini adalah awalnya sinusoidal, tapi lama-kelamaan amplitudenya mengecil sampai akhirnya berhenti. Nah, ini yang disebut dengan osilasi teredam.
atau damp oscillation atau spring damp oscillation. Jadi ini perbedaan antara osilasi harmonik dan osilasi teredam. Kedua-duanya bisa terjadi jika kita berada dalam jika sistem pegas bermasanya itu ada di udara dan udaranya itu tidak terlalu banyak menghambat, maka bisa kita gunakan sistem osilasi harmonik. Walaupun nanti kelama-kelamaan ada gesekan udara dan lama-kelamaan dia akan menjadi teredam dan berhenti berosilasi. Tapi selang waktu untuk berhentinya dia akan sangat lama. Beda ketika sistem pegas bermassa ini berada di dalam zat cair, misalnya air atau oli atau yang lain, atau yang memiliki kentalan tertentu. Maka osilasi yang terjadi di sini akan lebih cepat berhenti atau akan lebih cepat teredam, sehingga osilasi ini disebut osilasi teredam. Nah, ini ketika kita menggunakan analisisnya berdasarkan Newtonian. Bila sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis dari osilasi pegas, baik harmonik maupun teredam menggunakan metode Newton, maka sekarang kita akan coba gunakan metode yang lain untuk menganalisis osilasi pada pegas bermassa, yaitu dengan menggunakan metode Lagrange. Sebelumnya kita gambar lagi pegas ini dalam keadaan seimbang, yaitu berada di titik B. Pegas ini diberi massa M, maka pada pegas ini pada saat dia seimbang akan ada gaya berat sebesar mg dan ada gaya pegas atau gaya pemulih di sini negatif KY0. Dihitung Y0-nya itu dari sebelum diberi massa atau di titik A yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ketika pegas ini ditarik ya sejauh Y, kemudian dilepaskan, maka pegas ini akan mengalami osilasi di sekitar titik keseimbangannya, yaitu titik B. Nah, kemudian untuk analisis Lagrange, kita bisa menganalisisnya menggunakan pendekatan energi. Untuk yang pertama adalah energi kinetik K. Ini adalah setengah mv kuadrat. Karena V itu adalah turunan pertama dari Y, maka kita bisa tulis setengah MY dot kuadrat ini sebagai energi kinetiknya. Kemudian energi potensialnya, di sini V ini sama dengan setengah KY kuadrat. Nah, padahal di sini ada gravitasi. Kenapa hanya ada energi potensial pegas saja di sini? Ya, karena di awal gaya berat dari gravitasi ini dilawan oleh nilai KY0. Kemudian ketika benda ini ditarik, kemudian dilepaskan, maka akan ada gaya pegas. Nah, yang kedua, ini FP2. FP2-nya adalah negatif KY. Kalau ini adalah FP1, yaitu sama dengan negatif KY0. Kalau ini adalah Fp pada saat dia bergerak. Jadi di sini yang berlaku energi potensialnya adalah setengah KY kuadrat. Sedangkan energi kinetiknya, ini energi potensialnya setengah KY kuadrat. Energi kinetiknya berasal dari gerakan massa yang memiliki kecepatan. Sehingga kita akan memperoleh formulasi untuk
energi dari osilasi pegas ini, yaitu setengah my dot kuadrat untuk kinetik dan setengah ky kuadrat untuk potensial. Kemudian kita masuk ke fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange, ini L, rumusnya adalah K dikurangi V. K-nya adalah setengah my dot kuadrat dikurangi setengah ky kuadrat. Maka ini adalah formulasi fungsi Lagrange untuk osilasi pegas. Nah, osilasi pegas ini adalah tipe yang pertama, yaitu pada saat sistem pegas bermassa osilasinya itu tidak ada gesekan. Ya, pada saat kondisi tidak ada gesekan dari medium, maka energi kinetiknya seperti ini, energi potensialnya seperti ini, dan fungsi Lagrange-nya adalah setengah my dot kuadrat dikurangi setengah ky kuadrat. Kemudian kita masuk ke persamaan Lagrange-nya. Persamaan umumnya ini adalah dt do L do Y dot dikurangi do L do Y, ini sama dengan 0 pada saat tidak ada gesekan atau sistemnya konservatif. Jika tidak ada gesekan atau sistemnya konservatif, maka persamaan Lagrange ini sama dengan 0. Sehingga kita bisa menurunkan untuk L ini ketika diturunkan terhadap Y dot. Do L do Y dot. Nah, kita bisa lihat di fungsi Lagrange-nya, setengah my dot kuadrat diturunkan terhadap y dot sehingga diperoleh my dot. Kemudian ketika ini diturunkan lagi terhadap waktu, maka hasilnya adalah my double dot. Tadi kita sudah menurunkan terhadap y dot untuk L atau fungsi Lagrange, sehingga untuk bagian ini adalah my double dot. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk fungsi Lagrange diturunkan terhadap y. Ini negatif setengah ky kuadrat, ketika diturunkan terhadap y, maka duanya turun, dibagi 2, hasilnya adalah 1. Kemudian ini ada tanda negatif, maka di sini adalah setengah, yaitu ky. Nah, dari data ini kita substitusikan ke persamaan umum ini atau persamaan umum untuk persamaan Lagrange, maka kita akan memperoleh my double dot dikurangi negatif ky ini sama dengan 0. Sehingga my double dot ditambah ky ini sama dengan 0, atau ketika kita bagi persamaan ini dengan m, maka akan diperoleh y double dot ditambah k per m dikali y ini sama dengan 0. Dan persamaan ini yang disebut dengan persamaan gerak harmonik, osilasi harmonik ya. Pegas bermassa. Jadi untuk osilasi harmonik pegas bermassa atau tanpa gesekan dari medium di mana pegas itu berada, persamaannya adalah y double dot ditambah k per m dikali y sama dengan 0. Dan persamaan ini sama dengan yang dihasilkan ketika kita menganalisisnya menggunakan metode Newton.
Kemudian untuk studi kasus kedua, yaitu sistem massa pegas ini berada pada suatu medium. Jadi sistem pegas massa berada pada medium. Maka yang terjadi di sini adalah osilasi teredam. Nah, yang akan kita ubah di sini ada gambar ilustrasinya saja. Di sini kita masukkan pegas ini ke dalam sebuah wadah yang berisi air misalnya. Kemudian ketika pegas dan massa ini sudah berada dalam kondisi seimbang, maka akan ada yang melawan gaya berat dari massa ini, yaitu negatif K0 dibandingkan dengan kondisi tanpa benda ya. Nah, nilai Mg-nya itu sama dengan K0 sehingga totalnya di sini akan sama dengan 0 ketika dijumlahkan. Nah, sehingga di sini kondisinya seimbang atau diam. Kemudian massa dari benda ini ditarik ke bawah sejauh Y, kemudian dilepaskan, maka benda ini akan mengalami osilasi. Osilasi di dalam medium air di sini atau fluida yang lain. Maka di sini akan mengalami gaya gesekan. F gesekan. Nilainya misalnya adalah negatif B dikali V. Ini gaya gesek dari mediumnya. Negatif B V. Kemudian ketika bergerak, yang bekerja pada sistem ini adalah gaya pegas kedua, yaitu negatif KY. Sedangkan gaya pegas kondisi awal pada saat keseimbangan ini akan saling menghilangkan dengan gaya berat Mg. Kemudian kita analisis untuk energinya. Energi kinetiknya tetap sama, setengah mv kuadrat atau setengah my dot kuadrat. Kemudian energi potensialnya juga di sini sama, diperoleh dari energi potensial pegas dari hukum Hooke, yaitu setengah Ky kuadrat. Untuk fungsi Lagrange-nya pun sama, L sama dengan K dikurangi V, hasilnya adalah setengah my dot kuadrat dikurangi setengah Ky kuadrat. Nah, yang berbeda di sini adalah pada persamaan Lagrange. Yang awalnya sama dengan 0, maka sekarang ini sama dengan negatif B dikali V. Nah, jadi tidak sama dengan 0 atau negatif B dikali V. Nah, B dikali V ini kita bisa tulis juga dalam bentuk yang lain, yaitu negatif B dikali Y dot. Karena V adalah turunan pertama dari Y. Sehingga persamaannya nanti sama dengan negatif B Y dot. Untuk turunan L terhadap Y dot ini sama, MY dot diturunkan lagi terhadap waktu juga sama, yaitu MY double dot diturunkan terhadap Y juga sama dengan sebelumnya, yaitu negatif KY. Ini fungsinya dari fungsi Lagrange yang awal. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan Lagrange data ini. Maka akan diperoleh ini adalah MY double dot, kemudian negatif dalam kurung negatif lagi KY ini sama dengan negatif B Y dot yang atas ini, sehingga diperoleh MY double dot ditambah KY. Nah, ini dipindahkan ruasnya, kita atur posisi saja. B
Y dot ditambah KY ini sama dengan 0. Atau kalau semuanya kita bagi dengan M, maka akan diperoleh Y double dot ditambah B per M Y dot ditambah K per M Y ini sama dengan 0. Dan hasil ini sama ya dengan persamaan yang dihasilkan dengan menggunakan metode Newton untuk studi kasus sistem pegas massa berada pada medium. Jadi ini adalah persamaan gerak osilasi nitrodam dari sistem pegas bermassa. Setelah kita mengetahui persamaan gerak dari osilasi pada pegas, yaitu osilasi harmonik maupun osilasi teredam, maka tahapan selanjutnya kita akan mencari solusi dari persamaan gerak tersebut. Karena bentuk persamaan geraknya adalah persamaan diferensial, yaitu orde 2, maka salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode numerik ini adalah dengan menggunakan pendekatan atau aproksimasi metode Euler. Untuk kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu osilasi harmonik pegas bermassa atau dalam kondisi ideal atau tanpa ada gesekan baik dari udara maupun dari medium, atau kalau dari udara bisa kita abaikan karena nilainya kecil. Maka kita kembali dulu ke persamaan umumnya, yaitu Y double dot ditambah K per M Y ini sama dengan 0. Ini persamaan gerak osilasi harmonik pegas bermassa. Karena bentuknya adalah persamaan diferensial orde 2, di sini sebenarnya D kuadrat Y dt kuadrat ditambah K per M Y sama dengan 0. Maka dia adalah persamaan diferensial orde 2. Untuk bisa menyelesaikan persamaan diferensial orde 2, maka kita harus ubah dulu menjadi persamaan diferensial orde 1. Dengan metode D'Alembert, kita membuat pemisalan, yaitu Y dot atau dy dt ini sama dengan V. Kemudian nilai V atau Y dot ini kita masukkan ke persamaan ini, sehingga kalau Y double dot berarti di sini kita bisa tuliskan V dot atau dV dt. dV dt ini nilainya sama dengan ini. Ini dipindah ruaskan ke kanan jadi negatif K per M dikali Y. Jadi ini adalah persamaan diferensial orde 1 untuk osilasi harmonik pegas bermassa. Nah, untuk solusinya, untuk metode Euler, untuk yang pertama dulu, yaitu Y dot ini sama dengan V. Nah, maka solusinya adalah YI plus 1 ini sama dengan YI ditambah H dikali VI. Ini dalam bentuk diskritnya. Dengan H-nya di sini, ini H adalah step size atau selang waktu antara waktu iterasi pertama dengan iterasi kedua, waktu dari iterasi kedua dengan iterasi ketiga, dan seterusnya. Jadi selang waktu antara iterasi yang pertama dengan yang berikutnya. Ini nilainya adalah B dikurangi A dibagi N. Ini nilai H-nya. B-nya sendiri adalah waktu pada saat iterasi berikutnya. A-nya atau iterasi akhir. Ini A-nya adalah iterasi awal, waktu awal. Ini B-nya adalah waktu akhir, A-nya adalah waktu awal, N-nya adalah jumlah data yang kita inginkan atau jumlah iterasi yang kita inginkan, bentuknya integer.
Misalnya kita ingin mengamati gerak osilasi selama 10 detik pertama, maka B-nya adalah 10, awalnya kita tentukan 0. Kemudian kita ingin ada sejumlah 100 data dari 0 sampai 10 detik tersebut. Maka N-nya kita bisa masukkan 100. Kemudian nilainya adalah B-nya tadi 10 dikurangi A-nya 0 bagi 100, 0,1. Berarti step size-nya adalah 0,1. Ini yang namanya step size. Kemudian untuk persamaan kedua, ini adalah V dot. Ini rumusnya adalah negatif K per M dikali Y. Sehingga solusinya VI plus 1 ini adalah VI ditambah H dikali fungsinya. Fungsinya di sini adalah negatif K per M dikali Y. Sehingga kita memperoleh dua solusi. Solusi pertama ini untuk posisi setiap saat. Kemudian ini adalah solusi kedua, yaitu kecepatan setiap saat dari gerak pegas bermassa. Jadi ini adalah solusi metode Euler untuk osilasi harmonik pegas bermassa ketika kita mengabaikan gaya gesekan dari medium. Sehingga nanti ketika persamaan solusi ini, yaitu posisi dan kecepatan ini kita plot dalam bentuk grafik. Ini grafiknya, misalkan ini Y atau posisi terhadap waktu, maka hasil plotnya di sini, ini bentuknya adalah sinusoidal yang teratur. Ini A, ini negatif A. Dan dia puncaknya akan selalu sama, lembahnya juga akan selalu sama. Tidak terjadi atenuasi atau pelemahan. Ini untuk studi kasus osilasi harmonik pegas bermassa ketika kita mengabaikan gaya gesekan dari medium. Kemudian untuk studi kasus yang kedua, ini di dalam medium. Nah, untuk di dalam medium, maka persamaan umum geraknya yaitu Y double dot ditambah, nah di sini adalah B per M Y dot ditambah K per M dikali Y, ini sama dengan 0. Ini persamaan umumnya. Ini bentuknya adalah persamaan diferensial orde 2 karena ini Y double dot. Y double dot itu D kuadrat Y dt kuadrat. Untuk mencari solusi dari persamaan diferensial order 2, maka sama seperti yang tadi sebelumnya, kita ubah dulu dalam bentuk persamaan orde 1, yaitu Y dot atau dy dt ini kita misalkan sama dengan V, maka V dotnya ini sama dengan dipindah ruas ya. Ini sama dengan negatif B per M. Ini Y dot. Y dot kita bisa tuliskan sebagai V. Kemudian K per M dikali Y. Maka kita sudah memperoleh dua buah persamaan diferensial orde 1. Untuk sistem persamaan gerak, ini osilasinya bukan osilasi harmonik, tapi osilasi teredam. Karena berada dalam medium. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita bisa menggunakan metode Euler sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan untuk studi kasus pertama. Nah, untuk yang pertama kita tuliskan saja seperti yang tadi. Ini Y dot,
Ini nilainya adalah sama dengan V. Sehingga solusinya YI plus 1 ini sama dengan YI ditambah H dikali VI. Dengan H-nya adalah step size. Kemudian persamaan yang kedua, V dot ini sama dengan negatif B per M dikali V dikurangi K per M dikali Y. Maka solusinya ini adalah VI plus 1 sama dengan VI ditambah H dikali dengan fungsi yang atasnya, fungsi aslinya, yaitu negatif B per M dikali VI dikurangi K per M dikali YI. Maka kita memperoleh dua buah solusi. Ini solusi untuk posisi, kemudian ini adalah solusi untuk kecepatan. Kecepatan setiap saat, ini posisi setiap saat. Kemudian ketika solusi ini kita plot dalam bentuk grafik, ini Y terhadap waktu contohnya, maka osilasinya di sini adalah osilasi teredam. Jadi kelamaan ini amplitudenya akan mengecil sampai akhirnya 0 atau osilasinya berhenti. Untuk lebih jelas, kita bisa memvisualisasikan solusi numerik baik studi kasus yang pertama yaitu osilasi harmonik ketika kita mengabaikan gesekan. Kemudian yang kedua adalah osilasi teredam pegas bermassa ketika pegas bermassa ini berada dalam sebuah medium yang kental, contohnya di dalam air. Maka kita bisa membuat solusi ini dalam bentuk pemrograman. Jadi kita bisa memvisualisasikan, bisa mengolah lebih lanjut. Yang akan kita bahas dengan menggunakan yang pertama adalah software Microsoft Excel, kemudian yang kedua dengan pemrograman Python. Nanti kita akan bandingkan. Nah, sebelum itu kita akan melakukan analisis terhadap eksperimen untuk mengamati fenomena osilasi yang terjadi pada sistem pegas bermassa. Jadi kita akan merancang eksperimen secara digital, secara otomatis menggunakan sensor. Yang kita gunakan ini adalah sensor ultrasonik, yaitu HCSR04. Kemudian sensor ini akan mengamati perubahan dari posisi benda bermassa ketika berosilasi. Nah, dari pengamatan tersebut menggunakan sensor itu, nanti akan diperoleh data melalui microcontroller yang akan mengirimkan data perubahan posisi tersebut ke komputer. Nah, nanti di komputer kita akan membuat program interface untuk menampilkan data sensor ultrasonik untuk mengamati posisi benda bermassa tersebut yang berosilasi karena ada pegas. Kemudian jadi kita bisa menampilkan bagaimana osilasi dari pegas bermassa tersebut dalam eksperimen. Kemudian nanti kita juga bisa bandingkan dengan hasil simulasi secara numeriknya. Jika ada sebuah persamaan diferensial, misalnya adalah dy dt, ini memiliki fungsi f yang bergantung pada waktu dan bergantung pada nilai y, maka solusi untuk persamaan diferensial biasa orde 1 ini untuk metode Euler ini adalah YI plus 1 sama dengan YI ditambah H. Nah, ini H itu step size, kemudian dikali dengan fungsinya itu sendiri. Di sini adalah TI dan YI. Atau kita bisa singkat
YI plus 1 adalah YI ditambah K. Ya. Dengan K-nya sendiri adalah H dikali F, ini TI, YI. Ini adalah solusi untuk metode Euler. Ini solusinya seperti ini. Lalu bagaimana dengan metode Runge-Kutta? Nah, untuk metode Runge-Kutta, ini orde 4. Runge-Kutta orde 4. Kita akan merubah nilai K-nya. Jika ada sebuah persamaan yang sama, persamaannya seperti ini, kemudian kita ingin mencari solusinya menggunakan metode Runge-Kutta orde 4, maka kita bisa menentukan sebagai berikut, yaitu yang pertama kita tentukan K1. K1 di sini adalah H dikali fungsinya itu sendiri. Kemudian di sini adalah TI, YI. TI itu waktu, YI itu variabel yang ada dalam fungsinya. Kemudian kita tentukan K2. K2 itu adalah H dikali fungsi. Nah, di sini yang berubah. Ini TI plus H per 2. Koma. Nah, ini variabelnya pun berubah. Bukan YI lagi, tapi adalah YI ditambah K1 yang ini dibagi 2. Begitu juga dengan K3, ini adalah H dikali F. Ini TI plus H per 2, YI ditambah, kalau tadi K1 sekarang berarti K2. Ini K2 dibagi 2 atau setengah K2. Kemudian K4 ini adalah H atau step size. Ini H itu step size. Kemudian dikali dengan fungsi, nah ini TI ditambah H, YI ditambah K3. Jadi kalau sebelumnya K2 per 2, K1 per 2, kalau di sini YI plus K3. Sehingga solusi akhirnya di sini yaitu YI plus 1 adalah YI ditambah, nah ini baru, ini K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4, ini semua dibagi 6. Ini solusi untuk persamaan diferensial ini. Solusi menggunakan metode Runge-Kutta. Ini solusi umum jika ada persamaan diferensial dy dt atau y dot, sama saja. Dia punya fungsinya adalah tergantung dari waktu dan y, maka solusi untuk Euler itu sama seperti metode Runge-Kutta orde 1. Jadi orde 1 dari metode Runge-Kutta itu sama dengan metode Euler. Orde 2-nya dari metode Runge-Kutta itu sama dengan metode Hund. Ini sampai metode sampai K2. Kalau K1 ini sama dengan Euler. Kalau sampai dengan K2 ini sama dengan metode Hund. Kemudian Runge-Kutta sampai ke orde 4. Ini Runge-Kutta orde 4. Ini yang paling akurat. Kemudian setelah kita mengetahui metode dari Runge-Kutta ini, kita akan mencoba menyelesaikan studi kasus untuk persamaan diferensial osilasi pegas. Setelah kita mengetahui metode umum untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial menggunakan metode Runge-Kutta, kita sekarang coba aplikasikan pada
persamaan gerak dari osilasi pegas. Untuk yang pertama adalah osilasi pegas, ini yang tidak teredam atau harmonik ya. Untuk yang tidak teredam, persamaannya adalah Y double dot ditambah K per MY ini sama dengan 0. Maka Y double dot ini adalah negatif K per M dikali Y. Ini adalah persamaan diferensial orde 2. Untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial orde 2, kita ubah dulu persamaan orde 2 ini dengan metode de Alemberg menjadi persamaan orde 1. Misalnya Y dot atau dy dt ini sama dengan V. Maka ketika kita tuliskan Y double dot ini sebagai dv dt ini sama dengan negatif K per M dikali Y. Maka kita ada dua buah persamaan, yaitu persamaan dy dt sama dengan V, kemudian ada dv dt sama dengan negatif K per M dikali Y. Maka kita akan tentukan solusi dari persamaan ini. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Untuk persamaan 1 dulu, yaitu dy dt sama dengan V. Maka solusinya adalah yi plus 1 ini sama dengan yi ditambah k y 1 ditambah 2 ky 2 ditambah 2 ky 3 ditambah ky 4. Ini dibagi 6. Ini adalah solusi dengan menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Dengan ky-nya sendiri, ini ky 1 adalah H dikali dengan fungsinya. Fungsinya di sini hanya V saja. Maka dikali dengan VI. Kemudian ada KY2. KY2 ini berarti adalah H, ini dalam kurung saja, dikali dengan VI. Tapi VI-nya adalah VI ditambah KY1 dibagi 2. Begitu juga dengan KY3. Ini adalah H VI ditambah KY2 dibagi 2. Begitu juga dengan KY4. Ini adalah H, ini VI ditambah KY3. Jadi kita akan memperoleh solusinya dari persamaan ini adalah ini. Ini untuk solusi posisi. Kemudian solusi yang kedua adalah untuk kecepatan. Di sini persamaannya adalah dv dt negatif K per M dikali Y. Maka solusinya VI plus 1, ini VI ditambah KV1 ditambah 2KV2 ditambah 2KV3 ditambah KV4. Ini dibagi 6. Dengan KV1-nya, KV1-nya di sini adalah H dikali dengan, ini fungsinya, yaitu negatif K per M dikali YI. Kemudian KV2, yaitu H dikali negatif K per M
dikali YI ditambah KV1 dibagi 2 tutup kurung. Kemudian KV3 ini juga sama, H negatif K per M YI ditambah KV2 dibagi 2 tutup kurung. Kemudian KV4 ini adalah H dalam kurung negatif K per M YI ditambah K3. Kemudian setelah K-nya dapat, kita masukkan atau substitusikan ke persamaan VI plus 1 sama dengan VI ditambah KV1 ditambah kedua KV2 ditambah 2 KV3 ditambah KV4 dibagi 6. Maka ini adalah solusi untuk persamaan kecepatan. Ini untuk kecepatan. Oh, ini untuk posisi. Ini adalah metode Runge-Kutta. Nih, Runge-Kutta. Ini orde 4. Ini persamaan Runge-Kutta orde 4. Ini solusinya. Nah, ini untuk kasus osilasi pegas tidak teredam atau harmonik, tanpa ada gesekan dari medium, baik udara maupun medium yang lain, misalnya pegas ketika berada di dalam air. Kemudian kita masuk ke persamaan selanjutnya, yaitu osilasi pegas teredam. Ya, setelah tadi kita menyelesaikan solusi untuk osilasi pegas harmonik tanpa gesekan dengan medium dengan menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Sekarang kita akan menyelesaikan osilasi pegas yang teredam. Persamaan dari osilasi pegas teredam sendiri, sebelumnya kita peroleh Y double dot ditambah B per M Y dot ditambah K per M Y ini sama dengan 0. Atau persamaannya kita bisa ubah, Y double dot ini negatif K per M Y negatif B per M Y dot. Nah, kemudian persamaan ini adalah persamaan diferensial orde 2. Untuk dapat mencari solusi dari persamaan ini, kita harus mengubah persamaan ini menjadi persamaan diferensial orde 1. Ya, misalnya Y dot di sini adalah dy dt sama dengan V, maka V dotnya adalah negatif K. Nah, ini dv dt ini sama dengan negatif K per M Y dikurangi B per M. Nah, ini Y dotnya kita ganti dengan V. Maka kita akan memperoleh dua buah persamaan diferensial orde 1. Dan ini kita bisa selesaikan menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Solusi untuk persamaan yang pertama yaitu dy dt sama dengan V. Ini dy dt sama dengan V. Solusinya menurut Runge-Kutta adalah YI plus 1 sama dengan YI ditambah, ini kita tulis KY1 2KY2 ditambah 2KY3 ditambah KY4 ini dibagi 6. Dengan masing-masing KY1-nya sendiri adalah H dikali fungsinya di sini F, ini V ya, yaitu dikali V. Kemudian KY2 berarti H dikali VI ditambah KY1 per 2. Untuk KY3 juga sama, yaitu VI ditambah KY2 per 2. KY4 ini adalah H dikali VI ditambah KY3. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan
YI plus 1-nya, sehingga diperoleh solusi untuk posisi. Solusi untuk posisinya. Posisi setiap saat. Kemudian solusi untuk persamaan kedua, yaitu dV dt ini sama dengan negatif K per M dikali Y, negatif B per M dikali V. Solusinya adalah VI plus 1 sama dengan VI ditambah, yaitu KV1 ditambah 2 KV2 tambah 2 KV3 ditambah KV4 dibagi 6 dengan masing-masingnya, yaitu KV1 adalah H dikali dengan fungsinya, yaitu negatif K per M dikali YI dikurangi B per M dikali VI. Ini bisa kita kurungkan juga. Kemudian KV2 itu adalah H dalam kurung negatif K per M. Ini adalah YI ditambah KV1 per 2. Kemudian dikurangi B per M dikali VI ditambah KV1 per 2. Begitu juga dengan KV3, yaitu H negatif K per M YI ditambah KV2 per 2 dikurangi B per M VI ditambah KV2 per 2. Kemudian yang terakhir yaitu KV4, yaitu H dikali negatif K per M, ini YI ditambah KV3, kalau yang sebelumnya dibagi 2, ini langsung ditambah KV3 dikurangi B per M dalam kurung VI ditambah KV3. Maka ini adalah persamaan beserta dengan solusi dari persamaan tersebut, yaitu untuk kecepatan. Ya, sebelum kita masuk ke bagian pemrograman, diingatkan kembali, di sini ada H. Ya, H di sini adalah step size. Formulasi untuk menentukan H-nya sendiri. H ini sebenarnya adalah selang waktu antara satu iterasi dengan iterasi berikutnya. Nah, ini adalah T akhir dikurangi T awal dibagi N. N-nya integer atau jumlah datanya. Jadi H di sini adalah step size atau selisih waktu antara satu iterasi dengan iterasi berikutnya. Dapat ditentukan dengan waktu akhir dikurangi waktu awal dibagi dengan N. N-nya adalah jumlah datanya dalam bentuk integer. Kemudian untuk T iterasinya sendiri, ini T-nya sendiri adalah T awal ditambah I iterasi pada keberapa, kemudian dikali H. Ini waktu iterasi. Iterasi 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini kita dapat tentukan dengan T awal ditambah I dikali H. H-nya adalah step size. Dengan menggunakan metode Runge-Kutta-Orde 4. Jadi demikian metode Runge-Kutta-Orde 4 dapat kita gunakan untuk menyelesaikan studi kasus persamaan diferensial biasa orde 1 yang merupakan model dari persamaan gerak dari osilasi pegas. Nanti kita akan lanjutkan dengan pemrograman
menggunakan Python 3. Setelah tadi kita membuat analisis untuk persamaan gerak dari osilasi pegas baik harmonik maupun osilasi teredam, maka selanjutnya kita akan membuat desain eksperimen untuk mengamati fenomena osilasi pegas yang terjadi. Jadi ada 3 metode untuk dapat kita buat analisis eksperimen osilasi pegas. Untuk yang pertama, ada 3 metode ya. Untuk metode yang pertama dengan menggunakan sensor ultrasonik. Kemudian microcontroller. Dalam hal ini Arduino. Dan interface di komputer atau di PC. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Jadi ini ada pegas. Kemudian pegas ini diberi massa. Nah, di bawah pegas ini kita pasang sensor. Ini namanya sensor ultrasonik. Ini tipenya HC-SR04. Kemudian sensor ini fungsinya adalah untuk dapat membaca perubahan posisi ketika benda M ini berosilasi. Jadi ketika benda M ini ditarik kemudian dilepaskan, maka dia akan berosilasi di sekitar titik seimbangnya, yaitu titik B yang tadi. Kemudian sensor ultrasonik ini ada 2 pin utama, yaitu ada pin trigger, ada pin echo. Kemudian selain pin trigger echo ada VCC dan ground. Pin trigger dari sensor HCSR04 atau sensor ultrasonik ini dia akan memancarkan sinyal ultrasonik. Kemudian sinyal tersebut akan dipantulkan oleh benda, kemudian diterima oleh echo. Nah, selang waktu antara trigger memancarkan sinyal ultrasonik kemudian dipantulkan oleh benda sampai ke pin echo, itu waktunya dikonversi menjadi jarak. Karena sebelumnya kita ketahui dulu kecepatan bunyi di udara atau kecepatan sinyal ultrasonik di udara. Dari data kecepatan sinyal ultrasonik di udara, kemudian data waktu antara memancarkan dan diterima kembali di pin echo, maka kita akan memperoleh jarak antara benda terhadap sensor. Ketika jarak bendanya berubah-ubah, maka sensor akan mendeteksi perubahannya. Nah, untuk pengolahan data sensor ini, sensor kemudian akan dikoneksikan dengan microcontroller. Ini kita gunakan Arduino. Dari microcontroller Arduino baru kita kirimkan secara serial. Nah, bisa menggunakan kabel USB ataupun menggunakan Bluetooth ke komputer PC. Ini komputer atau laptop. Maka di monitor pada laptop ini kita bisa memunculkan osilasi dari benda. Nah, ini menggunakan interface.
pemrograman interface. Pemrograman interface di komputer atau PC ini bisa menggunakan software apapun ya. Baik yang closed source seperti MATLAB, Visual Basic, Delphi, ataupun yang open source seperti Python, Java, maupun yang akan kita jelaskan kemudian yaitu menggunakan processing. Data selanjutnya kemudian dapat diolah di PC atau komputer atau laptop. Ini adalah metode pertama. Kemudian metode yang kedua, kita menggunakan sensornya di sini adalah kamera. Ya, sensornya kamera dan pemrogramannya menggunakan image processing atau computer vision. Di laptop atau PC. Gambarannya ini adalah pegas bermassa M. Kemudian di samping massa M ini kita letakkan sebuah kamera. Ini kamera atau webcam. Nah, intinya yang dapat mendeteksi objek ya. Kemudian dari kamera ini masuk langsung ke komputer atau PC atau laptop. Nah, di komputernya ini kita buat pemrograman, ini program image processing atau pengolahan citra digital atau bisa kita sebut juga computer vision. Computer vision atau image processing ini dia bisa membaca objek. Misalkan benda M-nya ini kita kasih warna, maka ketika benda berwarna ini diayunkan, dia akan berosilasi. Nah, perubahan koordinat Y-nya akan dapat dibaca oleh webcam, kemudian akan diolah menggunakan pemrograman image processing atau pengolahan citra digital ataupun computer vision kalau yang real time. Kemudian di sini bisa dimunculkan osilasinya di komputer, di monitor komputer, ini PC. Ini adalah metode kedua, eksperimen yang dapat kita buat untuk mengamati osilasi pegas. Kemudian yang terakhir, yang nanti akan dibuat eksperimennya di praktikum fisika dasar, adalah metode ketiga. Menggunakan smartphone sebagai bendanya, benda bermassa. Jadi sebelumnya benda bermassa ini adalah benda biasa M, maka kita ubah ini benda bermassanya dengan kita menggantungkan smartphone. Atau HP. Ya, HP atau smartphone. Nah, yang di dalam smartphone ini ada sensornya. Sensornya ada sensor akselerometer atau giroskop. Maka ketika benda ini diayun atau ditarik kemudian dilepaskan HP-nya, benda ini adalah HP ya. Ini smartphone atau HP yang di dalamnya ada sensor giroskop. Maka ketika dia berayun, nah ini kita gunakan softwarenya namanya Pipox. Ini software atau aplikasi yang ada pada Android untuk mengakses data sensor,
baik akselerometer maupun yang sudah diubah dalam bentuk giroskop, ini kemudian bisa memunculkan osilasinya. Jadi ketika HP ini diletakkan pada benda ini atau dijadikan benda HP-nya, kemudian dilepas, ditarik kemudian dilepas, dia akan berayun, berosilasi. Nah, sensor akan membaca perubahan koordinat dari posisinya ya ketika dia berayun. Kemudian datanya bisa kita ubah dalam bentuk plot. Ini menggunakan aplikasi Pipox untuk mengakses sensor. Dan selain itu alamat HTTP dari HP smartphone ini kita bisa akses di komputer PC. Ini PC ya. Dengan HTTP ini kita masukkan sesuai HTTP smartphone. Maka di laptop atau PC juga bisa kita akses osilasi dari pegas yang sedang kita amati dalam eksperimen. Ini adalah metode ketiga. Jadi menggunakan smartphone yang di dalamnya ada sensor, kemudian menjadikan smartphone ini sebagai benda bermassa yang diayun. Sehingga kita juga bisa mengakses data osilasi dari sistem pegas bermassa tersebut. Demikian, selanjutnya nanti kita akan perlihatkan eksperimen menggunakan salah satu metode, yaitu metode pertama menggunakan sensor ultrasonik dan microcontroller Arduino yang ditampilkan dalam interface di monitor PC menggunakan processing. Kita lanjutkan materi kuliah pada hari ini. Tadi sudah kita jelaskan metode runutan untuk menentukan solusi dari gerak osilasi pegas. Sebelumnya kita juga sudah menjelaskan metode Euler. Untuk sekarang kita akan menjelaskan tentang pemrograman Python dengan metode Euler dan juga metode runutan orde 4 untuk menyelesaikan persamaan gerak osilasi pegas, baik osilasi pegas yang tidak dipengaruhi oleh gesekan medium maupun yang dipengaruhi oleh medium. Langsung saja kita ke pemrograman. Untuk pertama, kita akan kembali mereview tentang metode Euler. Di sini ada beberapa file yang perlu kita buat. Ini metode Euler itu sendiri. Kemudian ada file print solution, ini untuk memprint data solusi. Kemudian ada time series pegas Euler, ini adalah program untuk mengeksekusinya. Kita jelaskan terlebih dahulu bagian Euler-nya. Ini kita review saja. Bahwa Euler ini ketika ada persamaan memiliki fungsi yang fungsi tersebut berkaitan dengan variabel-variabelnya, maka solusinya adalah yaitu misalkan dy per dt dengan fungsinya f adalah t, y. Nah, berarti di sini variabelnya adalah y. Kemudian ketika kita ingin mencari solusinya, yaitu y plus 1, ini sama dengan y ditambah k. Dengan k-nya di sini adalah h dikali fungsi dari persamaan itu sendiri. Ini terlihat di sini. Ini K0, ini adalah k-nya, yaitu h dikali fungsi dari
persamaan yang sedang kita tinjau. Maka solusi akhirnya nanti adalah Y. Nah, ini simbolis untuk variabel yang sedang kita cari, atau X. Kalau di sini X ini adalah waktu ya. Kemudian kalau Y di sini adalah variabel yang kita sedang cari solusinya. Bisa berupa kecepatan, bisa berupa posisi. Jadi Y-nya di sini adalah variabel yang sedang kita cari, yaitu posisi ataupun kecepatan. Sedangkan X di sini adalah waktunya, time-nya. Ini adalah persamaan umum untuk Euler, tadi sudah dijelaskan di kemudian ini adalah file yang kedua, print solution. Nah, file ini harus kita buat agar kita dapat memprint atau mencetak nilai solusinya, baik berupa posisi maupun kecepatan. Kemudian kita tinjau. Ini adalah metode Euler untuk eksekusinya. Ini yang pertama adalah kita import NumPy. Nah, ini karena kita gunakan di sini library NumPy untuk yang numerik ya. Di sini arraynya kita membuat menggunakan NumPy. Kemudian kita import print solution yang tadi, file yang kedua tadi. Kemudian kita juga import Euler di sini, file yang tadi. Jadi ada dua file, print solution dan file metode Euler yang harus kita import. Kemudian untuk memplot kita gunakan library matplotlib. Di persamaan tentang osilasi pegas, ini ada dua fungsi, yaitu persamaan diferensial biasa orde 1. Yang pertama ini F0, ini adalah fungsi pertama, yaitu dy dt sama dengan v. Nah, y itu adalah y0, sedangkan y1 di sini adalah v. Jadi ini kita definisikan ya. Y0 adalah posisi, sedangkan Y1 adalah kecepatan. Kalau Y0-nya posisi, kalau Y1 kecepatan. Maka di sini fungsi yang pertama adalah dy dt atau Y dot, maka nilainya sama dengan V, atau di sini ditulis Y1. Kemudian untuk fungsi yang kedua atau persamaan kedua, yaitu dv dt atau v dot atau y double dot sama aja. Ini sama dengan negatif k per m dikali posisi dikurangi b per m dikali kecepatan. Nah, kemudian kita inputkan datanya, misalnya adalah ini k-nya 2, m-nya 2, k itu konstanta pegas, m itu massa, b itu konstanta gesekan. Nah, misalnya ini konstanta gesekannya 0, berarti tidak ada gesekan dari medium. Ini hanya bisa dilakukan di ruang vakum. Kalau di udara masih ada gesekan. Nah, tapi kita mengabaikan dulu untuk gesekan ini sehingga B-nya di sini sama dengan 0. Kemudian kita membuat definisi untuk X. X di sini adalah waktu. X mulainya adalah dari 0, kemudian X akhirnya pada 20 sekon. Kemudian ini kondisi awalnya. Ini kondisi awal untuk posisi yaitu 0,02 meter. Jadi pegasnya ini ditarik sejauh
0,02 meter bebannya, kemudian dilepaskan. Nah, tentu kondisi awal kecepatan 0 karena dia awalnya diam. Kemudian di sini H, step size yang kita gunakan. Jadi selisih antara satu iterasi ke iterasi berikutnya, selisihnya adalah 0,1 detik atau sekon. Kemudian frekuensi sama dengan 1. Frekuensi di sini adalah memunculkan data yang akan di print solusinya. Kemudian kita menggunakan metode. Nah, ini solusi numerik menggunakan Euler. Kenapa Euler? Karena di sini importnya adalah import menggunakan Euler. Jadi metode yang digunakan di sini adalah Euler. Integrate maksudnya adalah mencari solusinya. Nanti dia akan memanggil kepada file metode Euler. Kemudian kita print solution. Nah, di sini print solution-nya. Ya, ini juga memanggil dari library print solution, yaitu file yang tadi sudah kita perlihatkan. Kemudian ada memplot solusi berupa posisi. Ini koordinatnya. Ya, kita buat grafik. Ada 2 baris, kemudian 1 kolom. Ini urutan pertama yang muncul, yaitu posisi. Kemudian untuk yang kedua, ini 212. 2 itu berarti yang muncul urutan kedua, yaitu kecepatan. Kita run saja untuk kondisi B-nya sama dengan 0. B itu adalah gesekan dari medium. Jadi seolah-olah di sini pegas ini berayun atau berosilasi tanpa hambatan. Kemudian kita run. Hasil data printnya nanti akan muncul pada shell. Ini shell. Perlu menunggu. Dia akan mulai merunning perhitungan. Ini data ini adalah data berupa waktu, posisi, dan kecepatan. Kemudian akan muncul pula grafiknya. Ini kita harus atur ketika kita menggunakan matplotlib, dan ada beberapa ini bisa saja terjadi penumpukan. Kita harus pisahkan agar tidak terjadi penumpukan. Ini bisa kita geser-geser. Bisa kita geser-geser. Setelah cukup kita close. Maka di sini akan terlihat pada shell ini terlihat ya. Untuk x di sini maksudnya adalah waktu, y0 di sini adalah posisi atau y, kemudian y1 di sini maksudnya adalah kecepatan. Ini metode numerik untuk solusi pasangan diferensial biasa menggunakan metode Euler. Kemudian terlihat di sini juga kita bisa melihat solusi untuk grafiknya, baik posisi maupun kecepatan. Nah, untuk selang waktu yang tidak lama, misalnya di sini dari 0 sampai ke 8 detik, nah, dia masih normal. Tapi untuk selang waktu yang lebih lama lagi, rentangnya ini dari mulai 10 sampai ke 20 sampai seterusnya, terlihat di sini divergensi dari kurva ini. Seharusnya secara teori fisika bahwa ketika tidak ada gesekan yang
disebabkan oleh medium, maka seharusnya osilasi yang terbentuk adalah osilasi harmonik secara periodik. Artinya tidak akan terjadi perubahan amplitudo dari kurva yang dihasilkan, baik posisi maupun kecepatan. Tapi di sini dengan menggunakan metode Euler terlihat amplitudo akan meningkat seiring dengan meningkatnya waktu. Maka ini adalah sebuah kesalahan atau error yang dihasilkan ketika kita menggunakan metode Euler pada studi kasus gerak harmonik yang periodik pada osilasi pegas. Kemudian kita uji juga pada saat kondisinya ada gesekan dari udara maupun dari medium. Misalnya B-nya adalah terubah menjadi 1,6. Nilai B ini satuannya adalah kilogram per second. Nah, ini sudah mulai terlihat. Kita pisahkan dulu antara dua kurva ini. Itu dengan menarik space-nya untuk memisahkan dua kurva ini. Setelah terpisah, kita bisa close. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah Python-nya untuk menunjukkan ini hasil print solusinya. X-nya waktu, Y0 adalah posisi, Y1-nya adalah kecepatan. Kemudian ketika data solusi itu kita plot menggunakan matplotlib di sini. Nah, terlihat osilasi di sini semakin mengecil, akhirnya dia 0. Nah, ini yang contoh dari osilasi teredam yang terjadi pada sistem pegas bermassa. Jadi untuk studi kasus osilasi teredam, metode Euler ini mampu menunjukkan solusi yang sesuai dengan teori di fisika. Namun untuk studi kasus yang gerak osilasinya ini periodik, maka akan terjadi error untuk nilai waktu yang besar. Seharusnya dia periodik, malah dia bertambah besar amplitudo. Kalau ini yang betul untuk studi kasus osilasi teredam. Kemudian karena metode dari Euler ini masih memiliki kekurangan, yaitu pada saat kita menguji untuk osilasi yang seharusnya periodik, malah menjadi divergen karena error yang terjadi. Para ilmuwan membuat metode penyempurna untuk metode Euler ini, yaitu salah satunya adalah metode Runge-Kutta orde 4. Kita buka metode Runge-Kutta orde 4. Ada 3 file juga yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan sebuah persamaan diferensial biasa dengan menggunakan metode Runge-Kutta orde 4 ketika kita menggunakan Python. Di sini ada print solution untuk memprint solusinya. Kemudian ini Runge-Kutta 4 ini adalah maksudnya metode Runge-Kutta orde 4. Kemudian di sini ada time series pegas run. Cut 4 ini adalah maksudnya untuk mengeksekusi programnya.
Kita buka dulu metode rumputnya. Nah, ini metode Runge-Kutta orde 4. Jadi berbeda dengan metode Euler. Kalau metode Euler itu sebenarnya adalah metode Runge-Kutta orde 1. Jadi hanya sampai K0 kalau di sini ditulisnya. Kemudian Runge-Kutta orde 4 ini ada K1, yaitu H dikali fungsinya. Kemudian kalau ada waktu ditambahkan dengan step size bagi 2. Kemudian kalau variabelnya ini Y ditambah dengan K awalnya, K sebelumnya, di sini K0. Kalau tadi yang sudah dijelaskan menggunakan simbolnya K1 dibagi 2. Untuk K2 juga sama. Ini berarti K1, kemudian untuk K3 di sini adalah K sebelumnya itu K2. Kalau yang tadi sudah dijelaskan, di sini menggunakan simbolnya K1, K2, K3, dan K4. Ini sama saja. Kemudian nanti dibagi 6, maka kita akan memperoleh solusi untuk variabel itu. YI per 1 adalah YI ditambah ini K0 ditambah 2K1 ditambah 2K2 ditambah K3 bagi 6. Atau K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 bagi 6. Ini sama saja, hanya beda simbol. Ya, baik untuk posisi maupun untuk kecepatan. Jadi ini adalah program untuk metode Runge-Kutta orde 4. Kemudian solusi untuk studi kasus osilasi pegas, ini sudah kita buat juga. Yang pertama kita import NumPy sama seperti metode Euler. Kemudian kita import juga print solution untuk memprint hasil solusinya. Kemudian kita import metode Runge-Kutta 4 atau Runge-Kutta orde 4. File yang tadi sudah diperlihatkan. Kemudian import matplotlib. Nah, ini untuk memplot data hasil solusinya. Kemudian ini persamaan yang ingin kita selesaikan. F0 adalah Y dot atau DT, itu sama dengan Y1. Y1-nya di sini adalah V atau kecepatan. Kemudian fungsi kedua adalah V dot atau dV dt. Ini sama dengan K per M dikali posisi dikurangi B per M dikali kecepatan. Ini sama seperti yang tadi, studi kasus untuk osilasi pada sistem pegas bermassa. Kemudian kita tentukan waktunya, awalnya 0, akhirnya 20 detik. Kemudian kondisi awalnya untuk posisi 0,02 meter atau 2 cm. Kemudian kondisi awal untuk kecepatannya adalah 0 atau diam kondisi awalnya. Kemudian Y-nya di sini atau step size-nya kita gunakan 0,1. Kemudian ini adalah print untuk solusinya, ini manggil metode Runge-Kutta 4. Kemudian di print menggunakan file print solution. Kemudian di sini juga kita memplot hasil solusinya berupa posisi dan kecepatan tiap saat. Ini untuk posisi, yang keduanya adalah untuk kecepatan. Dan kita coba running. Ini untuk kondisi B-nya sama dengan 0. Artinya adalah pada saat tidak ada gesekan yang terjadi pada osilasi yang disebabkan oleh udara atau medium. Jadi B-nya 0. Maka seharusnya osilasinya adalah osilasi periodik atau harmonik yang periodik. Kita tunggu. Ini hasil print solusinya. Waktu, posisi, dan kecepatan tiap waktu dari 0 detik sampai 20 detik setiap 0,1 detik. Kemudian kita juga bisa melihat hasil plotnya. Kita pisahkan dulu antara dua kurva ini supaya bisa terlihat jelas. Sudah.
Kita bisa close ini. Maka di sini terlihat bahwa kurva atau grafik yang dihasilkan ketika kita menentukan solusi dari persamaan untuk kondisi tanpa gesekan dari medium, hasilnya adalah periodik dengan amplitudo yang tetap tidak berubah. Jadi ketika amplitudo awalnya 0,02, maka seterusnya dia akan memiliki puncaknya 0,02. Kemudian yang bagian negatifnya juga negatif 0,02. Nah, sesuai simpangan awal yang diberikan. Begitu juga dengan kecepatannya. Kecepatannya pun akan periodik. Nah, ini hasil dari metode Runge-Kutta-Orde 4. Dan ini sesuai dengan teori fisika tentang osilasi yang terjadi ketika tidak ada gaya hambatan atau gesekan pada sistem osilasi tugas bermassa. Ini sistemnya periodik murni. Nah, ini yang sesuai dengan konsep fisika. Sehingga metode Runge-Kutta ini lebih baik dan lebih akurat dibandingkan dengan metode Euler. Kita juga bisa menguji untuk studi kasus yang lainnya. Misalnya kita berikan gaya gesekan atau hambatan pada sistem osilasi pegas bermassa ini. Misalnya kita B-nya sama dengan 1, kemudian kita plot ganderan. Maka ini seharusnya osilasinya adalah osilasi teredam. Kita lihat hasilnya. Ini print solusi untuk waktu, posisi, dan kecepatan. Sampai 20 detik. Kemudian akan muncul di sini hasil grafiknya. Kita pisahkan dulu. Untuk dua kurva ini agar tidak saling tumpang tindih. Dan sudah terlihat. Kita bisa close pengaturannya. Maka di sini terlihat jelas bahwa ketika B-nya atau konstanta gesekannya ada nilainya yaitu 1 kg per meter, 1 kg per sekon, maka akan menghasilkan osilasi yang teredam. Arti teredam itu lama-kelamaan sistem pegas bermassa ini akan diam. Awalnya berosilasi, puncaknya akan semakin mengecil, kemudian akan diam atau stabil. Jadi ini yang disebut dengan sistem osilasi teredam. Jadi kita bisa terlalu supaya lebih baik kurvanya. Dan kurva ini bisa kita save juga. Dan ini ada save the figure. Nah, demikian metode dari metode Euler maupun metode Runge-Kutta. Jadi kesimpulannya adalah metode Euler ini bisa digunakan untuk solusi dari persamaan gerak osilasi pada sistem pegas bermassa, asalkan untuk rentang waktu yang tidak terlalu besar. Untuk rentang waktu yang semakin besar, maka nilai errornya akan semakin tinggi, sehingga metode Euler ini tidak akurat. Nah, tapi metode Euler ketika diuji dengan gesekan pada sistem osilasi pegas, metode Euler terbukti bisa menghasilkan solusi yang sesuai dengan teori di fisika, yaitu terjadi osilasi teredam ketika diberi gesekan. Nah, untuk melengkapi kekurangan yang ada pada metode Euler, maka kita bisa menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4. Sebenarnya ketika orde 1 sama dengan metode
Euler atau metode Runge-Kutta ini adalah penyempurnaan dari metode Euler. Hasil yang diperolehnya adalah untuk osilasi yang periodik maupun yang teredam, metode Runge-Kutta ini sangat akurat untuk selang waktu yang pendek maupun selang waktu yang panjang. Jadi untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa dari sebuah sistem fisika, metode Runge-Kutta ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode Euler yang sudah dipelajari sebelumnya. Kita lihat ini adalah hardware dari kit osilasi pegas. Di sini yang paling bawah ini ada sensor ultrasonik, tipenya adalah HCSR04. Kemudian di dalam boxnya ini sudah tersimpan microcontroller Arduino. Kemudian microcontroller Arduino ini ada kabel di sini. Kabel ini adalah kabel USB yang nanti akan terhubung dengan komputer atau laptop PC, sehingga nanti akan bisa dimunculkan interface dari osilasi pegas yang sedang kita amati. Jadi ini adalah pegasnya, ini pegas, kemudian di bawah pegas ini ada benda bermasa. Jadi masa dari benda ini bisa kita variasikan sesuai kebutuhan dari praktikum yang kita lakukan. Kemudian ketika kita memberikan tarikan awal kemudian melepaskannya, maka pegas ini akan berosilasi. Nah, osilasi pegas ini nanti dia akan diamati oleh sensor ultrasonik yang ada di bawahnya. Nah, kemudian akan diolah menggunakan microcontroller Arduino yang akan mengirimkan data berupa perubahan posisi ke komputer PC yang akan menampilkannya di monitor. Nah, untuk interface monitor menampilkan osilasi pegasnya akan dibuat menggunakan pemrograman. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ya langsung saja kita masuk ke pemrograman untuk Python 3 interface untuk menampilkan data sensor ultrasonik yang dikirimkan oleh Arduino. Ini program yang sudah dibuat di Bolabot. Kita gunakan IDLE ya. Kemudian Python-nya adalah Python 3.8 64 bit. Ini adalah kit yang kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Ini sensornya dan microcontroller. Kemudian yang atas adalah sistem pegas bermasa yang kita amati yang melalui sensor ultrasonik. Kemudian kabel serial dari microcontroller Arduino ini terhubung dengan port USB dari laptop atau komputer. Kemudian kita coba running di sini. Kita bisa mulai dengan menekan start, tombol start. Nah, ini hasilnya dari osilasi pegas. Kemudian kita tekan tombol stop untuk menghentikan plot. Kemudian kita bisa menekan tombol save untuk menyimpan kurva ini dalam bentuk PNG. Demikian kuliah untuk hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.